Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin teman-teman lihatnya siang. Eh, Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dwiana. Untuk materi di pekan 9 ini akan dibawakan oleh saya. Saya ngisi di kelas kewarganegaraan untuk kelas FGH. Jadi karena sebelumnya setelah diisi oleh Pak Andromeda dengan Ibu Rina yang mengisi di kelas A sampai apa tuh sampai E ya. Nah, pekan ini insya Allah akan diisi oleh saya materinya dengan judul Penegakan Hukum Berkeadilan di Indonesia. Baik, kita langsung saja. Sering kayak gini nih presentasi saya. Macet. Oke. Adapun outline kita pada pertemuan kali ini. Oh, sorry, saya lupa. Baik teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahannya, silahkan berdoa lebih dahulu. Mudah-mudahan aktivitas kita diberkahi dan dimudahkan memahami apa yang akan kita pelajari. Silahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada pekan ini itu kita akan membahas mengenai penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Nah, outline yang akan kita bahas pertama yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum berkeadilan, kemudian mengapa diperlukan penegakan hukum berkeadilan, lalu sumber historis, sosiologis, dan politis terkait penegakan hukum berkeadilan, lalu dinamika dan tantangan dari hukum berkeadilan, dan yang terakhir esensi dan urgensi dari penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Oke, yang pertama yaitu konsep dan urgensi penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Untuk menyamakan persepsi kita, untuk menyamakan kesepahaman kita terkait konsep dari latar belakang dari penegakan hukum berkeadilan di Indonesia, makanya diberikan pengantar lebih dulu. Nah, pengantar ini akan saya mulai dari pernyataan yang disampaikan oleh Thomas Hobbes yang berkata homo homini lupus. Mungkin teman-teman tidak terlalu asing dengan kalimat ini ya. Ini bukan kalimat yang baru rasanya, tetapi mungkin tidak semua dari kita yang mengetahui arti dari kalimat ini. Nah, apa artinya? Artinya adalah manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Ini sekedar pendapat ya. Tetapi dari pendapat ini dapat kita asumsikan bahwa karena manusia itu adalah serigala bagi manusia lainnya, sehingga karena manusia ini juga makhluk yang mempunyai nafsu ya, seperti serigala tentu saja, maka akan sangat berpotensi untuk menyerang manusia lainnya. Ya. Nah, tanpa kalimat ini juga sebenarnya teman-teman sudah tahu bahwa manusia itu punya tendensi atau punya niatan untuk bisa menyerang manusia lain karena pada dasarnya kita memiliki nafsu kan ya. Nah, di sisi lain Cicero menyampaikan kalimat yang juga tidak kalah eye-catching-nya yang berkata ubi societas ibi ius. Kalau misalnya pelafalan saya salah, mohon dikoreksi ya teman-teman, tetapi saya bacanya seperti itu. Nah, yang artinya adalah di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Nah, bagaimana kita melihat korelasi antara kedua pernyataan ini? Bahwa kalau manusia kan tidak mungkin hidup sendiri, ya, karena dia merupakan makhluk. Tentu saja teman-teman tahu, manusia itu makhluk sosial. Ya, manusia itu makhluk sosial, sehingga tidak mungkin dia hidup sendiri. Nah, ketika manusia hidup bermasyarakat, ya, artinya berinteraksi dengan manusia lain, berkumpul dengan manusia lain, berkumpul sesama manusia, atau kita sebut dengan hidup bermasyarakat, itu sangat memungkinkan bahwa mereka akan saling menyerang satu sama lain, sesama manusia, entah saling tipu, entah saling menyerang, entah saling mencemarkan nama baik, entah saling menjahati, sangat berpotensi. Sehingga menurut Cicero seharusnya di mana ada masyarakat itu seharusnya ada hukum.
Kenapa harus ada hukum? Karena adanya potensi ini, adanya potensi penyerangan ini. Adanya potensi saling menyerang tadi. Nah, dari kedua pernyataan ini, coba teman-teman resapi korelasinya ya, bahwa manusia yang tidak mungkin hidup sendiri dan pasti hidup bermasyarakat itu daripada agar mereka tidak saling menyerang, maka dibutuhkanlah hukum. Ini dalam konteks general atau dalam konteks manusia sebagai elemen masyarakat, dalam konteks manusia yang hidup bermasyarakat. Nah, dengan demikian dapat kita tarik sebuah pandangan bahwa apakah ini yang menjadi latar belakang adanya negara hukum? Ya, karena di negara itu pasti kita bermasyarakat kan ya, pasti kita bermasyarakat, dan sebuah masyarakat tidak mungkin tidak diatur oleh hukum. Apakah ini yang dimaksud dengan negara hukum? Nah, selanjutnya berhubungan dengan tadi bahwa negara itu butuh diatur oleh sebuah hukum kan ya. Nah, negara ini sebenarnya apa sih? Seperti kita ketahui bahwa negara ini sebenarnya juga sebuah implementasi dari praktek organisasi kan ya. Kalau dia sebuah organisasi berarti dia semua elemennya itu memiliki tujuan yang sama. Nah, sebenarnya apa sih tujuan negara? Ini secara umum dulu ya. Nah, Cranenburg itu menyampaikan sebuah teori tentang negara hukum yang menyatakan bahwa negara tidak sekedar menjamin kehidupan manusia dengan hidup aman, teratur, dan tertib. Manusia butuh sejahtera. Sehingga tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap warga negara menjamin kesejahteraan di samping keamanannya. Jadi menurut Cranenburg, kalau kita lihat dari pengantar tadi ya teman-teman, kalau adanya hukum itu untuk menjamin adanya keteraturan, keamanan, dan ketertiban. Nah, kalau konteks bermasyarakat sebagai negara dalam lingkup atau dalam wadah yang disebut negara, maka tidak sekedar teratur dan tidak sekedar tertib, tetapi tujuan negara itu harus mensejahterakan manusia yang ada di dalamnya. Nah, karena kita mendapat pandangan terkait negara hukum yang disampaikan oleh Cranenburg, kita hendaknya melihat bagaimana dengan Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara, apa tujuannya? Nah, tujuan negara Indonesia itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang teman-teman semua saya yakin sudah tahu bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa tujuan negara Republik Indonesia ini sebenarnya senada dengan pernyataan Cranenburg. Kenapa? Karena pertama, negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, ya. Bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian tidak hanya melindungi saja, tetapi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kalau kita melihat secara sekilas, tujuan negara kita sebenarnya senada atau sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Cranenburg tadi. Nah, dengan demikian, secara garis besar, kita dapat menyederhanakan apa yang disampaikan di pembukaan UUD alinea 4 ini, bahwa tujuan negara itu adalah memberikan perlindungan terhadap warga negara dan menjaga ketertiban masyarakat kan ya. Di samping itu juga mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, melihat tujuan negara ini, coba teman-teman pikirkan bagaimana praktek di Indonesia. Apakah tujuan ini telah terwujudkan gitu ya? Apakah tujuan ini telah terpenuhi? Apakah tujuan ini telah kita capai? Nah, coba teman-teman pikirkan di depan device Anda masing-masing, kalau ada yang lihat dengan laptop
depan laptopnya, kalau ada yang lihat pakai handphone depan handphonenya. Coba Anda pikirkan bagaimana kira-kira menurut Anda, apakah tujuan negara ini telah dicapai, atau Anda sebagai masyarakat Indonesia itu udah merasakan belum sih tujuan negara ini manfaatnya untuk Anda seperti apa? Nah, dalam hal menjamin tujuan itu tercapai, tadi kan kita menggarisbesarkan, menyederhanakan tujuan itu yang menjadi dua aspek, yaitu memberikan perlindungan terhadap warga negara dan menjaga ketertiban masyarakat. Nah, bagaimana negara menjamin tujuan itu tercapai? Jawabannya adalah sebenarnya itu telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk menjamin tercapainya tujuan ini, itu diberikan amanah melalui kekuasaan kehakiman sebagaimana yang termaktub dalam UUD NRI 1945 pasal 24. Ya, seperti yang disampaikan tadi, kita flashback sedikit bahwa tujuan negara itu diwujudkan melalui adanya hukum, ya, yang mengatur agar semuanya berjalan secara tertib, semuanya berjalan secara aman sehingga tujuan negara tercapai. Nah, fungsi hukum ini dilaksanakan di negara kita melalui sebuah kekuasaan yang disebut sebagai kekuasaan kehakiman, atau yang populer nama bekennya adalah apa, teman-teman? Trias politika, salah satunya adalah kewenangan atau kekuasaan, ya betul sekali, yudikatif. Ya, jadi kekuasaan kehakiman ini merupakan perangkat negara, ya, yang menjamin bahwa hukum peradilan di Indonesia itu ditegakkan untuk mewujudkan tujuan negara. Ya, nah, kekuasaan kehakiman itu apa? Merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ya, jadi dia merupakan kekuasaan yang merdeka, artinya tidak ditekan oleh kepentingan manapun, ya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan penyelenggaraannya itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Seperti apa itu? Nanti kita lihat di penjelasan di belakang. Nah, lembaga peradilan yang berfungsi untuk menegakkan hukum itu ada 3 lembaga utama di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Yudisial yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Nah, selain ketiga mahkamah ini, lembaga penegakan keadilan di Indonesia juga dilaksanakan oleh lembaga peradilan di Indonesia, yaitu lembaga peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Jadi, secara ringkas, inilah lembaga peradilan yang berfungsi untuk penegakan keadilan di Indonesia. Lebih jelasnya definisinya seperti apa, kemudian tugasnya seperti apa, bisa teman-teman lihat di buku wajib kita. Nah, oke. Sekarang kita lihat, kan teman-teman tadi sudah memahami seperti apa, sudah melihat materi terkait seperti apa sebenarnya latar belakang kemudian konsep dari hukum berkeadilan. Kenapa kita butuh? Selanjutnya kita lihat mengapa kita butuh atau mengapa diperlukan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Nah, pentingnya penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Teman-teman tentunya sambil melihat tadi itu, Anda mungkin ya sambil mengingat-ingat kasus-kasus penegakan hukum di Indonesia itu seperti apa. Coba kita flashback beberapa kasus ya. Misalnya perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik dan terpuji. Misalnya masih ada KKN, masih bisa disuap, masih ada perilaku premanisme, masih ada perilaku lain yang tidak terpuji. Kemudian misalnya lagi masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial, misalnya SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Kalau di kelas
kan saya mengisi 3 kelas ya. Di salah satu kelas yang saya isi itu untuk bahan kajian portofolio ada yang mengambil isu SARA. Mungkin di kelas kalian juga ada yang mengambil isu SARA karena itu masih ada aja kejadiannya di Indonesia gitu loh. Masih ada potensi konflik karena perbedaan. Kemudian maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Misalnya apa nenek-nenek yang mencuri kayu misalnya langsung kena vonis hukuman, sementara koruptor itu masih ada yang selamat, misalnya seperti itu. Jadi ada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Nah, dari contoh-contoh kasus ini contoh kasus saya ambil dari buku ya. Dari contoh-contoh kasus ini, coba teman-teman resapi. Ya, coba teman-teman resapi kenapa masih ada kejadian seperti itu. Apakah kejadian-kejadian seperti itu menunjukkan bahwa hukum berkeadilan ini tidak ditegakkan di negara kita? Nah, setelah teman-teman resapi, coba Anda buat pernyataan kritis terkait kasus-kasus yang Anda temukan di kepala Anda masing-masing. Coba deh dibuat pernyataan kritisnya. Nah, kita ambil contoh pernyataan kritis seperti apa ya? Mengapa? Jadi ini secara kritis nih. Kalau Anda kritis berarti Anda mempertanyakan kan ya, ini kalimat kritisnya itu mempertanyakan mengapa masih terjadi konflik dan kekerasan sosial yang bernuansa SARA. Bahkan mereka tawuran dengan merusak aset negara yang dibiayai dari pajak, melanggar HAM, bersikap etnosentris, padahal bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang ramah, santun dan toleran. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah konflik dan kekerasan ini? Nah, ketika Anda menyatakan keresahan Anda itu menjadi kalimat kritis, Anda jadi menstrukturisasi pemikiran ya. Jadi Anda mampu memahami bahwa bagaimana jika tidak ada usaha penegakan keadilan sama sekali. Nah, ini dalam konteks ini kita lihat bahwa adanya hukum saja itu masih bisa ada potensi terjadinya tidak tegaknya keadilan. Nah, bagaimana jika tidak ada usaha penegakan hukum sama sekali? Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan betapa pentingnya kita terus-menerus mengawal penegakan hukum tersebut. Betapa pentingnya kita terus-menerus mengkritisi, bersikap kritis, membangun jiwa kritis yang mengupayakan agar penegakan hukum yang berkeadilan itu bisa berlangsung secara berkelanjutan atau bisa berlangsung secara terus-menerus walaupun ada hambatan-hambatan, ada saja hambatan dalam penegakan tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke sumber historis, sosiologis, dan politis. Nah, teman-teman, dari tadi kan Anda sudah melihat beberapa contoh ketimpangan lah, taruhlah ketimpangan dari penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Nah, dengan melihat sumber historis dan politis penegakan hukum di Indonesia melalui contoh-contoh kasus tadi, itu harapannya teman-teman dapat memahami bahwa dari kasus-kasus tersebut siapa aja sih sebenarnya lembaga atau siapa aja sih aparatur negara yang bisa menegakkan, yang punya kapasitas untuk menegakkan hukum di Indonesia. Jadi siapa saja sih lembaga penegak hukum di Indonesia? Nah, sebelum masuk ke lembaga penegak hukum di Indonesia, kita lihat dulu 3 unsur penegakan hukum yang disampaikan oleh Gustav Redbruch. Jadi menurut Gustav ini beliau berpendapat bahwa untuk menegakkan hukum itu harus memiliki unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan itu maksudnya apa? Bahwa aparat hukum harus bersikap adil, jika tidak akan mengakibatkan keresahan, bukan keresahan ya, tapi keresahan di masyarakat, hingga berdampak hilangnya wibawa dan kepercayaan dari masyarakat. Nah, kepercayaan dari masyarakat juga ini menurut sebuah diskusi di salah satu kelas KWN kami, itu sekarang itu orang kita cenderung tidak percaya dengan dengan penegakan hukum ya, karena ini ada praktek-praktek ketidakadilan yang ditemukan. Nah, sebenarnya aparat hukum itu harus mampu menunjukkan bahwa penegakan hukum itu telah dilaksanakan secara adil sehingga mendapat kepercayaan di masyarakat. Seperti itu kurang lebih maknanya. Kemudian kemanfaatan itu maksudnya aparat hukum harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi
ketika hukum itu ditegakkan, ketika hukum itu dilaksanakan, itu akan memberi manfaat kepada masyarakat secara tidak langsung mewujudkan tujuan negara tadi, kan ya, kan tujuan negara ini akan dirasakan oleh masyarakat, kan ya, misalnya masyarakat mendapatkan rasa aman, masyarakat mendapatkan keadilan dalam hal ini haknya tidak dizalimi dan lain-lain, manfaat yang lain-lain. Kemudian kepastian hukum, maksudnya aparat hukum harus mampu memastikan bahwa proses penegakan hukum penegakan hukum pada hakikatnya merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Jadi aparat hukum itu harus memastikan bahwa hukum ini ada kok, kita punya peraturan yang memastikan tidak akan ada orang, tidak akan ada lembaga, tidak akan ada oknum yang bersikap sewenang-wenang terhadap kelompok yang lain, tidak akan ada kelompok yang dizalimi haknya. Seperti itu yang dimaksud dengan unsur kepastian hukum. Nah, selanjutnya kita lihat berdasarkan historis masalah-masalah penegakan hukum di Indonesia, kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini aparatur penegak hukum di Indonesia itu ada dua, yaitu berperan sebagai lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan. Lembaga penegak hukum ini contohnya apa saja? Ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada kehakiman. Kemudian lembaga peradilan seperti yang disampaikan tadi, ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan militer, dan ada peradilan tata usaha negara. Nah, apa fungsi, tugas, definisi dari lembaga-lembaga ini bisa Anda pelajari lebih dalam di buku dan bisa cari dari referensi sumber lain. Nah, selanjutnya teman-teman, kan tadi Anda sudah dapat seperti apa sih konsep dari penegakan hukum yang berkeadilan. Kemudian seperti apa sih dinamikanya di Indonesia melihat kasus-kasus yang terjadi di negara kita. Nah, selanjutnya coba Anda bangun diskusi di kelas masing-masing, catat mungkin poin-poin diskusi yang mau Anda bahas di kelas masing-masing terkait bagaimana sih dinamika dan tantangan penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Zaman dulu ketika ideologi kita itu masih bersifat demokrasi terpimpin, itu bukan ideologi, model pemerintahan masih menganut prinsip demokrasi terpimpin. Bagaimana sih penegakan hukumnya ketika berganti menjadi orde baru, orde lama dulu, bagaimana sih penegakan hukumnya ketika berganti menjadi orde lama sampai ke reformasi sampai sekarang, dinamika penegakan hukum ini bagaimana sih? Apakah semakin baik? Apakah semakin buruk? Apakah tidak ada perbaikan? Apakah justru menunjukkan titik cerah mungkin? Nah, kalau misalnya belum membaik atau masih ada saja hambatan, sebenarnya tantangannya seperti apa sih? Nah, itu bisa Anda diskusikan di kelas masing-masing. Nah, selanjutnya kita masuk ke esensi dan urgensi penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Nah, untuk menjawab bagian ini, sekarang saya tanya ke teman-teman, saya yakin kalian nggak menyimak video pembelajaran ini sendiri-sendiri ya, masing-masing, nggak bersama-sama. Kecuali kalian nobar, ayo kita nobar video pembelajaran, boleh juga. Tetapi saya asumsikan teman-teman lihat sendiri-sendiri ya. Nah, untuk menjawab itu, saya tanya ke teman-teman, kira-kira kesimpulan kalian seperti apa? Nah, untuk melihat kesimpulan ini, saya coba bagi menjadi melihat kesimpulan teman-teman dari pemaparan sebelumnya, pemaparan tadi, ke dalam 4 aspek. Pertama, tujuan negara, kemudian konsep penegakan hukum seperti apa sebenarnya, kemudian esensinya penegakan hukum berkeadilan itu seperti apa, dan urgensinya seperti apa. Oke, coba teman-teman kita brainstorming sama-sama. Kita memflashback kembali materi yang Anda dengar baru saja ya. Seperti apa? Nah, coba kita flashback, tujuan negara itu apa sih? Kan teman-teman sudah hafal ya, alinea keempat pembukaan UD pasti teman-teman hafal. Nah, secara garis besar, tujuan negara itu adalah untuk penertiban ya.
ya, menertibkan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kemudian untuk mewujudkan kesejahteraan, ya, iya kan? Kalau dia tertib, jadi kalau peraturan itu ditegakkan, tentu saja akan mewujudkan kesejahteraan. Dan untuk penegakan keadilan, kurang lebih seperti inilah kesimpulan dari tujuan negara. Ya. Nah, karena adanya tujuan negara ini, maka secara konseptis penegakan hukum itu ada untuk apa? Menjamin bahwa roda kehidupan di Indonesia itu tertib, adil, sehingga mengupayakan terwujudnya kesejahteraan. Ya, jadi secara konseptual penegakan hukum itu ada untuk menjamin ini berjalan secara aman, tertib dalam artian sesuai peraturan, ya, sehingga mewujudkan kesejahteraan. Ya, yang mana ini adalah tujuan negara. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan jelas. Nah, dengan demikian dari konsep ini, maka esensi dari penegakan hukum berkeadilan di Indonesia itu apa? Seperti apa kira-kira? Coba Anda jawab masing-masing. Ya. Apa esensinya kita menegakkan hukum? Tentu saja untuk kembali lagi menciptakan apa, Dek? Menciptakan ketertiban, ya. Menciptakan apa lagi? Menciptakan keteraturan. Sehingga kenapa hukum itu harus ditegakkan? Karena inilah esensinya. Ya, inilah esensinya hukum itu. Inilah intisarinya untuk menciptakan ketertiban dan menciptakan keteraturan. Mengapa kita butuh penegakan hukum? Yang berkeadilan. Mudah-mudahan tulisan saya jelas ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat urgensinya seperti apa sih? Ya, urgensinya ya kira-kira seperti apa? Apa itu urgensi? Harus terpenuhi segera, ya. Itu urgensi penelitian. Kenapa penelitian ini harus segera dilakukan? Apalagi emergency padanannya darurat, ya, berarti artinya harus segera diterapkan. Kira-kira seperti apa urgensinya? Urgensi penegakan hukum seperti apa? Tanpa penegakan hukum berkeadilan, bagaimana? Mustahil. Apa itu mustahil? Impossible. Mustahil, tidak mungkin sebuah negara mencapai tujuannya, ya. Mustahil mencapai tujuan negara. Kita di Indonesia, semua perangkatnya, masyarakat, aparatur, pemerintah, dan semua elemennya, itu setiap saat berusaha mewujudkan ini. Setiap saat berusaha mewujudkan tujuan negara. Nah, kalau kita ingin mencapai tujuan negara tapi tidak ada hukum yang mengatur, maka mustahil tujuan itu akan kita capai. Ada peraturan saja belum tentu kita capai, bagaimana tidak ada peraturan? Sehingga kenapa
penegakan hukum berkeadilan itu menjadi urgent atau menjadi darurat atau menjadi harus tanpa penundaan diterapkan, itu karena kita harus mencapai tujuan negara, karena tanpa ini akan mustahil kita mencapai tujuan negara. Kira-kira seperti itu esensi dan urgensi kita kemas melalui kesimpulan dari pertemuan kita pada pembelajaran di pekan ini, pekan 9. Kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa di-post di forum diskusi, atau bisa juga Anda catat dulu, nanti Anda diskusikan di kelas, dan Anda tanyakan ke dosen pengampu masing-masing. Oke, akhir kata, sampai jumpa dengan dosen pengampu masing-masing di kelas masing-masing tentu saja. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah kita laksanakan video pembelajaran kali ini. Saya harap teman-teman semua bisa memahami, mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan semuanya masih stabil moodnya dalam masa pandemi ini. Ya, sehat-sehat semuanya, mudah-mudahan berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.